Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dalam Matius 6 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Motivasi yang benar. Matius 6 ini termasuk dalam rangkaian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Selain Tuhan Yesus mengkhotbahkan tentang ucapan bahagia, di mana Tuhan Yesus mendefinisikan bahagia versi Tuhan Yesus sendiri, Tuhan Yesus melanjutkan dengan menyerukan tentang garam dunia dan terang dunia. Lalu kemudian tentang kehadiran Tuhan Yesus bukan untuk meniadakan hukum Taurat, dan juga Tuhan Yesus membahas tentang beberapa hal, antara lain hal memberi sedekah, hal berdoa, hal berpuasa, hal mengumpulkan harta, dan hal-hal lainnya. Perikop di mana ayat yang akan kita renungkan bersama ini, Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana seharusnya kita berdoa yang benar yang dikehendaki oleh Tuhan. Lalu apa makna dari perkataan Tuhan Yesus di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6 ini? Di ayat yang ke-5 ini Tuhan Yesus memerintahkan kepada orang banyak yang mengikutinya pada waktu itu untuk tidak berdoa seperti yang diajarkan atau yang dilakukan oleh orang munafik. Di sini Tuhan Yesus sedang mengkritik kehidupan dari para ahli Taurat. Kita tahu bersama-sama mereka adalah orang-orang yang menghabiskan banyak waktunya untuk menafsirkan kitab-kitab. Mereka yang sebenarnya harus tahu banyak, tapi nyatanya ajaran dan kehidupan mereka justru menyesatkan, karena mereka melakukannya hanya sekedarnya dengan maksud agar dilihat lalu dipuji oleh orang banyak, dan ini salah. Di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6 ini Tuhan Yesus ingin agar orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus itu berdoa dengan motivasi yang benar. Matthew Henry menafsirkan seperti ini. Rasa bangga mereka dalam memilih tempat-tempat umum diungkapkan dalam dua hal. Mereka ingin dilihat orang, bukan agar Allah menerima mereka, melainkan supaya manusia mengagumi dan memuji mereka. Apa faedahnya jika kita menerima pujian dari sesama pelayan, tetapi Tuhan kita tidak berkata, baik sekali perbuatanmu itu? Ketika berdoa ada hubungan yang sangat mulia antara kita dengan Allah. Dan karena itu kalau kita hanya mengharapkan pujian manusia, maka upah yang tidak berarti itulah yang hanya menjadi bagian kita. Padahal doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, yang harusnya dalam hati kita terdapat motivasi yang benar. Motivasi karena ingin lebih dekat dengan Tuhan, motivasi karena ingin menunjukkan keterbatasan, kelemahan kita, dan kebergantungan kita kepada Tuhan. Bukan sebaliknya agar kita mendapat pujian dari sesama kita manusia. Betapa mirisnya jika doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan menjadi tidak berkenan kepada Tuhan karena kita lebih ingin dipuji oleh sesama kita daripada Tuhan. Mari kita merenungkan motivasi hati kita masing-masing ketika berdoa. Apakah motivasi kita sudah benar hanya untuk mencari Tuhan, atau hanya untuk mencari pujian manusia belaka? Biarlah dengan renungan ini kita boleh mengambil
tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan, kami diingatkan tentang bagaimana kami sebagai orang percaya datang kepada Engkau melalui doa-doa kami. Kami harus memiliki motivasi hati yang benar bahwa ketika kami datang kepadamu melalui doa-doa kami, yang kami cari adalah Engkau, yang kami cari adalah kehendak-Mu Tuhan, bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Tuhan, jika Engkau dapati dalam diri kami telah kami lakukan yang seperti itu, yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, maka ampunilah kami Tuhan. Dan biar melalui renungan ini kami boleh melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, sungguh-sungguh mencari kehendak-Mu dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.